Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Nur Anissa Yulinda dari jurusan Tadris Bahasa Inggris 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat fardu. Langsung saja, sholat fardu. Setiap muslim dan muslimah di seluruh dunia ini diperintahkan untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Perintah sholat fardu 5 waktu turun kepada Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Perintah sholat fardu juga tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sholat fardu yang pertama adalah sholat fardu subuh. Sholat subuh merupakan sholat fardu yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan dimulai dari terbitnya fajar. Kemudian, tata cara sholat fardu subuh ini adalah yang pertama ada niat sholat subuh yang berbunyi usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, pandangan mata melihat ke arah tempat sujud. Tangan disedekapkan pada posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah, dan itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat dari Al-Quran, kemudian ruku dengan tumakninah, selanjutnya itidal dengan tumakninah, selanjutnya sujud dengan tumakninah, dan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Kemudian sujud kedua sambil membaca bacaan sujud. Berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Gerakan rakaat kedua sama seperti pada rakaat pertama. Hanya saja ada tambahan doa saat melakukan itidal. Di rakaat kedua saat itidal itu dianjurkan untuk membaca doa kunut. Setelah selesai membaca doa kunut, kemudian dilanjutkan lagi dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian sujud, lalu duduk tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Sholat yang selanjutnya adalah sholat fardu zuhur. Sholat zuhur ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Tata cara yang pertama sama dengan sholat fardu subuh, yaitu niat sholat. Untuk niat sholat zuhur itu berbunyi usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati alan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek. Kemudian ruku dengan tumaninah. Kemudian itidal dengan tumaninah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumaninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, dan kemudian salam. Selanjutnya sholat asar. Sholat asar ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Tata cara sholat asar yang pertama sama dengan sholat-sholat sebelumnya, yaitu niat yang berbunyi usolli fardol asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian disusul dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku dengan tumaninah, itidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholat Nabi, dan kemudian yang terakhir adalah salam. Dilanjut dengan sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilakukan sebanyak 3 rakaat. Tata cara sholat yang pertama adalah niat yang berbunyi usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan mamuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek di salah satu surat di Al-Quran.
kemudian ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian juga membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir adalah salam. Kemudian selanjutnya ada sholat fardu isya. Sholat fardu isya ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Tata cara sholat yang pertama yaitu dengan niat yang berbunyi sholli fardu isya'i rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, kemudian yang terakhir adalah salam. Selain dari ada sholat fardu, ada juga sholat jama' takdim. Jadi sholat jama' takdim adalah melaksanakan 2 sholat yang dijamak pada waktu sholat yang pertama, misalnya menjamak sholat duhur dan asar pada waktu zuhur. Ada pula tata caranya. Yang pertama ada niatnya itu usolli fardu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu duhur 4 rakaat yang dijama dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah sholat duhur langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardu asri 4 rakaatin majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat asar 4 rakaat dijama dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat selanjutnya adalah usolli fardu maghribi talata rakaatin majmu'an ma'al sya'i jama' takdim adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijama dengan isya dengan jama' takdim fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardu isya'i 4 rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimin adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat isya 4 rakaat dijama dengan maghrib dengan jama' takdim fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada sholat jama' takhir. Jama' takhir adalah melaksanakan 2 sholat yang dijamak pada waktu sholat kedua, misalnya melaksanakan sholat zuhur dan asar pada waktu asyar. Tata caranya sama, yang pertama adalah niat yang berbunyi usolli fardu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala, artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijama dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah sholat duhur langsung dilanjut dengan sholat asar dengan bacaan niat usolli fardu asri 4 rakaatin majmu'an ma'az zuhri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat yang dijama dengan duhur fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian sama juga seperti niatnya seperti sholat asar dan juga duhur, hanya diganti dengan asri, maghribi, isya'i, seperti itu. Kemudian ada sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat, dikerjakan pada waktu zuhur yang sekaligus sebagai pengganti sholat zuhur. Tata caranya yang pertama adalah niat. Niatnya itu seperti ini: usolli fardu Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ada takbiratul ihram, selanjutnya membaca doa iftitah, membaca atau mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca imam, kemudian membaca atau mendengarkan surat atau ayat-ayat yang dibaca imam, kemudian ruku disertai tumaninah, sujud disertai tumaninah, duduk di antara 2 sujud disertai dengan tumaninah, sujud kedua mengucapkan salam. Yang selanjutnya, sholat selanjutnya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri. Sholat Idul Fitri disunahkan banyak membaca takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat Idul Fitri tidak diawali dengan azan dan iqomah, melainkan dengan seruan as-sholatul jami'ah.
yakni seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah yang dikumandangkan Bilal. Tata caranya yang pertama adalah membaca niat sholat Idul Fitri, kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, rakaat pertama disunahkan membaca surat Qaf atau Al-A'la pada rakaat pertama. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam dan hukumnya sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaan Idul Adha dimulai sejak matahari terbit sampai masuk waktu zuhur. Tata caranya, sebelum sholat Idul Adha disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Kemudian sholat dimulai dengan menyeru as-sholat jami'ah tanpa azan dan iqomah. Kemudian memulai dengan niat sholat Idul Adha. Niatnya itu seperti ini: usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan lalu membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca takbir sebanyak 7 kali, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah pendek dari Al-Quran, kemudian ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sehingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah pendek dari Al-Quran, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Adha. Kemudian ada sholat mayat, sholat jenazah. Sholat jenazah ini merupakan sunnah yang harus dilakukan ketika ada orang muslim yang meninggal. Hukumnya fardu kifayah, yakni wajib dilakukan bersama-sama dan bukan perseorangan. Jadi jika ada sebagian kaum muslimin memenuhinya, orang yang tidak melakukannya tidak berdosa. Namun jika tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin terkena dosanya. Ada pula tata cara untuk sholat jenazah, yaitu yang pertama adalah niat. Terdapat 2 niat yang berbeda antara sholat mayit untuk laki-laki dan sholat mayit untuk perempuan. Dan untuk niat doa sholat mayit laki-laki itu berbunyi usolli ala hazal mayiti arba takbiratin farul kifayati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian niat doa sholat mayit perempuan usolli ala hazihil mayitati arba rokaatin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayat ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Setelah niat dilanjutkan dengan takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat. Lanjut dengan takbir ketiga membaca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Bacaan bagi mayit perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Pada takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfirlana walahu. Kemudian ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri masih dalam posisi berdiri. Kemudian ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dilaksanakan sebelum sholat wajib, sedangkan ba'diyah dilaksanakan usai sholat wajib 5 waktu. Tata cara yang pertama untuk sholat sunnah qobliyah adalah untuk yang subuh dulu. Usolli sunata subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk niat yang lainnya bisa disesuaikan dengan waktu sholat. Jika waktu sholat duhur, yakni tinggal diganti dengan zuhri dan seterusnya. Kemudian untuk contoh niat sholat sunnah ba'diyah pada waktu isya yang berbunyi usolli sunatal isya'i rakaataini
qiyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah setelah isya 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan sama tadi untuk niat itu disesuaikan dengan waktu sholat. Jika waktu sholat duhur tinggal diganti dengan zuhri dan juga seterusnya. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Secara definisi dalam Islam, sholat tahajud itu berarti ibadah sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat tahajud bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas dalam kurung waktu setelah ba'da sholat isya hingga menjelang subuh. Adapun tata caranya, yang pertama adalah membaca niat sholat tahajud yang berbunyi usolli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat sunnah tahajud 2 rakaat semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, kemudian ruku dengan tumaninah, itidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, kemudian sujud dengan tumaninah, berdiri lagi, menunaikan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, hingga membaca salam dengan menengok ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Adapun doa setelah sholat tahajud adalah Allahumma rabbana lakal hamdu anta qiyamus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wadukal haq walaikul haq wa qaula haq wal jannatu haq wan naharu haq wan nabiyyu haq wal muhammadu sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala tawakkaltu wa ilaiki anabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhlaqartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhirhu la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ada sholat hajat. Sholat hajat adalah ibadah sholat yang dilakukan ketika seseorang memiliki sesuatu keinginan ataupun hajat. Sholat hajat hendaknya dilakukan sebanyak 2 hingga 12 rakaat. Setiap 2 rakaat harus disertai dengan salam. Tata caranya, yang pertama adalah membaca niat yang berbunyi usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat hajat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, kemudian membaca sholat pendek, ruku dengan tumaninah, itidal dengan tumaninah, kemudian sujud dengan bacaan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, sujud kedua dengan tumaninah, mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama dengan membaca ayat kursi sebagai pengganti surat pendek. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ada pula doa sholat hajat yang berbunyi la ilaha illallahul hakimul karimu subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibari rahmatika wa azaima magfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ismin la tadali zamban illa wafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridwan illa qaditaha ya arhamar rahimin. Kemudian ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sebuah ikhtiar sunnah yang secara harfiah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperjelas persoalan pekerjaan, jodoh, jual beli, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada pula tata caranya. Yang pertama tentu saja membaca niat sholat istikharahnya yang berbunyi usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat ada takbiratul ihram, lalu baca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun atau surat yang ada di Al-Quran. Kemudian ruku, itidal, sujud pertama dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud,
kemudian sujud kedua dengan tumaninah, kemudian berdiri lagi melakukan rakaat kedua. Pada rakaat kedua usai membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca misalnya surat Al-Ikhlas atau apapun yang ada di dalam Al-Quran. Dilanjutkan dengan ruku hingga tahiyat akhir dan juga salam. Ada pula doa istikharah yang berbunyi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika wa innaka taqdiru wa ala aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Kemudian ada sholat tarawih dan sholat witir. Saat bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Sementara sholat witir adalah sholat sunat dengan jumlah rakaat ganjil. Ada pula tata caranya. Yang pertama adalah niat. Yang berbunyi Usolli sunata tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati ada nama mu'min lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ketika takbiratul ihram mengucapkan takbir, saat takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an, kemudian ruku, itidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua, kemudian bangkit dari duduk, kemudian juga mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Kemudian salam pada rakaat kedua. Kemudian ada sholat witir. Setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan melaksanakan sholat witir minimal 1 rakaat. Pada umumnya sholat witir dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam. Tapi diperbolehkan juga jika dikerjakan 3 rakaat dengan 1 salam. Niat sholat witir adalah usolli sunatal witri rakaatan mustaqbila kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat witir 1 rakaat menghadap kiblat dengan makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ada pula doanya, doa setelah sholat witir yang berbunyi Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fardi muadin walis lati hafidin walizakati fa'ilin walima indaka talabin wali afrika rajain wabil huda mutamasakin wa anil lagwi muridin wa fi dunya zahdin wa fil akhirati ragibin wa bil qudradiin wali namal syakirin wa ala bala isabirin wa tahta lawai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairna wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa min sundusin wa istabarakin wa dibajin mutabalasin. Kemudian ada juga sholat duha. Ibadah sholat duha ini dilaksanakan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat zuhur. Sholat duha dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang pertama ada niat sholat duha, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surah dalam Al-Quran, ruku dengan tumanina, itidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara antara 2 sujud dengan tumanina, kemudian sujud kedua dengan tumanina, kemudian berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua dengan gerakan-gerakan yang sama, kemudian salam. Ada pula doa setelah sholat duha yang berbunyi Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran wa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin.
Cukup sekian penjelasan mengenai sholat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, banyak sekali kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.